YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sejumlah anggota TNI Polri menggelar sholat gaib di Masjid Al-Ikhlas Polrestro Depok, Jawa Barat. Sholat gaib ini untuk mengenang 53 awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Selat Bali. Sholat gaib serta doa bersama merupakan bentuk simpati anggota TNI Polri terhadap para korban yang gugur serta dukungan terhadap keluarga korban. Salah satu korban yakni Dansatsel Kolonel Haris Setiawan merupakan rekan satu angkatan Dandim 0508 Depok, Kolonel Agus Isrok. Almarhum dikenal merupakan orang yang baik dan tegas. Kami bersimpati dan berempati kepada seluruh awak Patriot KRI Nanggala 402 yang telah gugur mendahului kami semuanya sebagai penjaga kedaulatan bangsa, dengan harapan dan keinginan adalah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini dengan tabah. Allahu Akbar. Sholat gaib untuk para awak KRI Nanggala 402 juga dilakukan Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sholat gaib dilakukan di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta. Kita semua sebagai bangsa merasa sangat berduka kita dalam keadaan hari ini yang telah menewaskan 53 awak kapal selam kita yang tentu mereka dalam tugas karena itu masih syahid. Yusuf Kala menghimbau seluruh pimpinan wilayah, ranting dan takmir Dewan Masjid Indonesia untuk melaksanakan doa bersama serta sholat gaib bagi seluruh awak KRI Nanggala 402. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga dan ormas kepemudaan bentrok rebutan lahan. Usai rayakan kemenangan, pendukung Persija ditangkap. TNI Angkatan Laut siapkan pesawat dan helikopter evakuasi KRI Nanggala 402. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 75 menit ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi warga dan organisasi kepemudaan di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok dalam perebutan lahan garapan. Warga meminta mediasi sebelum lahan dipagari pihak pengembang. Keributan antara warga dengan sejumlah dari salah satu organisasi kepemudaan ini dipicu oleh langkah pengembang yang akan memagari lahan dengan dinding beton. Lahan ini digarap warga untuk bercocok tanam, namun menurut warga tiba-tiba ada OKP datang menguasai lahan atas perintah pemilik lahan. Polisi berhasil meredam keributan sehingga suasana kembali tenang. Oleh UKP Pak, yang baju lore-orek. Jadi sampai udah 2 hari ini Pak, sampai hari ini, sampai tadi anak-anak di Sorong ada sampai nangis-nangis dan nangis kasihan tadi anak-anak itu Pak. Dalam waktu dekat, kelompok tani dan pemilik lahan akan kita mediasi di kantor kepala desa ataupun kantor camat. Pak, sempat terjadi gesekan Pak antara warga dengan orang-orang yang dari pemilik lahan Pak? Untuk saat ini semuanya udah kondusif. Kalaupun ada tadi terjadi keributan, hanya mereka ingin agar ada mediasi. Warga meminta pihak pengembang memberhentikan proses pemagaran lahan hingga adanya mediasi
mediasi antara warga dengan pengembang. Jika tidak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkahilah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Jiwa raga kami untuk Indonesia. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berencana mengevakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Proses evakuasi akan dibantu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Internasional Penyelamatan Kapal Selam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya akan segera mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Proses evakuasi akan berkoordinasi dengan ISMERLO, Organisasi Internasional untuk Penyelamatan Kapal Selam. Namun belum bisa dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi. Nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan, tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diskusikan dengan organisasi di ISMERLO nanti. Panglima TNI menyatakan seluruh awak KRI Nanggala 402 gugur dalam tugas. Hal ini disampaikan usai KRI Rigel menangkap gambar KRI Nanggala di dasar laut. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Sementara itu, sejumlah pesawat dan helikopter yang dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 masih terparkir di Pangkalan Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Termasuk diantaranya pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tiba Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditemukan titik lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402, proses pencarian puing-puing kapal dan ABK terus dilakukan. Untuk informasi terkini, kita terhubung dengan Dewi Umaryati di Base of Selanut Ngurah Rai, Badung, Bali. Dewi, bagaimana update proses evakuasi KRI Nanggala 402 sore ini? Ya, Stefani dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa kemungkinan proses evakuasi dari badan kapal KRI Nanggala 402 ini akan berlangsung lama. Sementara itu dari Base of TNI Angkatan Udara memang sampai saat ini masih di-standby-kan 3 unit helikopter dari TNI Angkatan Laut yang siap untuk digerakkan ke lokasi di perairan Bali Utara jika dibutuhkan. Sementara itu juga memang benar bahwa hari ini masih terparkir pesawat Boeing P-8 Poseidon, pesawat intai maritim milik Amerika Serikat. Sementara itu di pelabuhan Pos SAR, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, sejumlah tim gabungan sudah melakukan patroli sejak tadi pagi. Hingga sore ini juga belum kembali. Mereka melakukan patroli dengan jarak radius 5 mil atau sekitar 8 km di area kawasan dekat dengan lokasi titik hilang kontaknya KRI Nanggala 402. Patroli ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan adanya barang-barang milik dari KRI Nanggala 402 ataupun awak
yang kemudian keluar dari badan KRI 402 ini untuk naik ke permukaan. Sementara itu juga informasi yang saya terima terbaru bahwa sejumlah armada kapal dari bantuan asing dan KRI yang ada di perairan Bali Utara sudah ditarik ke Pelabuhan Banyuwangi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kapal selam Nanggala 402 telah terbelah menjadi 3 bagian saat ditemukan. Saat itu Nanggala 402 sedang latihan penembakan torpedo. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak sekitar 60 mil dari Pulau Bali pada Rabu dini hari. Saat itu kapal buatan Jerman ini tengah mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI AL 2021. Melalui tangkapan citra bawah laut, KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian puing kapal, yaitu bagian kemudi kapal, bagian escape suit MK11, dan bagian badan kapal. Kontak visual didapatkan dari KRI Rigel dan ROV milik Singapura pada kedalaman 838 meter. Kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam tipe 209-1300 buatan Jerman pada tahun 1979. Kapal ini mulai digunakan oleh TNI AL sejak 1981, yang berarti kini telah berumur 40 tahun. Kapal selam ini memiliki sistem propulsi motor diesel elektrik yang bekerja langsung melalui baling-baling di buritan. Kapal selam milik TNI AL ini memiliki daya dorong 5.000 shp atau shaft horsepower. KRI Nanggala 402 berbobot 1.395 ton. Pada tahun 2010 sempat menjalani reparasi 2 tahun di Korea Selatan dan selesai tahun 2012. Usai direparasi di Korea Selatan, kapal selam Nanggala 402 memiliki teknologi terkini baik sonar maupun torpedo. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan istri Panglima TNI mengunjungi keluarga korban KRI Nanggala 402. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya awak KRI Nanggala 402. Presiden akan menaikkan pangkat para prajurit yang gugur. Duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Polda Metro Jaya mengamankan pengemudi serta mobil Porsche yang menerobos jalur Transjakarta beberapa waktu lalu. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.